Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, membukakan taufiknya kepada kita sebagai seorang muslim untuk berjumpa dan bertemu di sini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk belajar mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta mempelajari apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak samar lagi tentunya keutamaan duduk bermajelis mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an keutamaan belajar agama Allah, mendengarkan dan mengkaji warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin.
Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan sebab kitab ini, itu disebabkan oleh Al-Quran beberapa orang, sekelompok orang, dan merendahkan yang lain yang tidak diberikan hidayah untuk belajar Al-Quran, mendalami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga belajar agama Allah Subhanahu wa taala, kita dengannya akan mendapatkan kebaikan, di samping derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebaikannya yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita dipilih dan bukakan hidayah untuk mendengarkan agama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita adalah termasuk orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan terhadapnya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin sering kita dengar sebagai penuntut ilmu. Kata beliau, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dalam agama ini. Artinya pemahaman kebalikannya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk kita, maka kita akan dijauhkan dari ilmu agama. Maka suatu kesyukuran, suatu nikmat ketika seorang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bermajelis, duduk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta hadis dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita sore hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan, kita akan mendengarkan pembahasan yang terkait dengan asbab al-halak, sebab-sebab kebinasaan, sebab-sebab yang menjauhkan kita dari kebahagiaan, apakah dalam kehidupan perorang atau kehidupan bermasyarakat. Di dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak disebutkan sebab-sebab yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita sengsara dan merugi dalam kehidupan dunia ini. Karena agama kita adalah agama yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tidak ada satu kebaikan pun yang ingin kita lakukan kecuali pasti telah datang tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu keburukan yang akan menimpa kita kalau kita jatuh di dalamnya, melainkan sudah diajarkan
Dan sudah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diingatkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab Al-Fawaid ketika beliau bercerita tentang dosa dan maksiat serta pengaruhnya, beliau menjelaskan di antara sebab kehancuran yang menghancurkan suatu daerah, suatu negeri adalah nampaknya maksiat di tempat tersebut. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Dhaharul fasad fil barri wal bahri min dhulmil fajarah wa dhahabatil barakat wa qallatil khairat min fiski dhalamah. Kata beliau, nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu karena zalimnya orang-orang yang fajir. Hilang berkah, sedikit kebaikan yang nampak itu karena disebabkan maksiatnya orang-orang yang zalim. Dan apa yang beliau sebutkan ini, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu tentunya berdalil dengan Al-Quran, demikian pula sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat banyak yang menjelaskan kepada kita sebab dibinasakan orang-orang sebelum kita adalah karena dosa dan maksiat yang mereka jatuh di dalamnya. Misalnya kita ambil contoh. Dosa syirik. Dosa yang paling besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayu dzambi a'dham indallah. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menjadikan tandingan untuk Allah sementara Dia menciptamu. Dosa ini itu dosa syirik. Itu adalah perkara yang membinasakan. Dia dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga membinasakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi 7 yang membinasakan. Di antara yang beliau sebutkan adalah
Asyirk adalah syirik. Dan syirik itu adalah sebab kebinasaan. Ini Nabi SAW ditanya tentang itu. Beliau jelaskan seperti itu. Dan telah ada contoh dari umat-umat sebelum kita. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena sebab dosa syirik yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yaru kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka melihat berapa banyak kami binasakan orang-orang sebelum mereka. Dari generasi-generasi yang kami kuatkan, kokohkan mereka di atas permukaan bumi, yang kami tidak kokohkan kalian seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana kuatnya kaumnya Nuh, kaumnya Nabi Lut, bagaimana kuatnya kaumnya Soleh, bagaimana kuatnya kaum Nabi Hud, alaihimus salatu wassalam. Bahkan kata Allah, wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Kami turunkan kepada mereka air dari langit, hujan yang lebat. Wa ja'alnal anharu tajri min tahtihim. Kami jadikan sungai mengalir di bawah-bawah mereka. Tapi fa'ahlaknahum bidunubihim. Kami binasakan mereka karena sebab dosa mereka. Misalnya kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah kepada mereka alfusanatin, 1000 kecuali 50 tahun. Yaitu 950 tahun. Supaya mereka meninggalkan kesyirikan yang mereka lakukan. Karena mereka menyembah Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah membinasakan mereka karena sebab dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena sebab dosa yang mereka lakukan. Kata Allah, fa'ahlaknahum bidunubihim. Kami binasakan mereka karena sebab dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Dan kami munculkan lagi setelah mereka generasi yang lain. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang Firaun. Firaun adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengingatkan supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mendustakan. Dia zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan dia. Allah tenggelamkan ke dalam laut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim.
kadzabu bi ayati rabbihim fahlaknahum bidunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu dzalimin. Seperti pengikutnya Fir'aun, kata Allah. Dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami binasakan mereka bidunubihim, karena sebab dosa mereka. Karena sebab dosa mereka. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, pengikutnya Fir'aun, wa kullun kanu dzalimin, dan seluruhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Demikian pula kita bisa melihat kepada kaumnya Nabi Musa juga, yang bernama Qarun. Fir'aun berbangga dengan kekuasaannya. Qarun berbangga dengan harta yang dia punya. Dia lupa kepada yang memberikannya harta. Ia memberikannya nikmat. Ketika ditanya tentang hartanya, dinasihatkan, dia berkata, innama utitu ala ilmin indi. Saya diberi karena saya memang punya ilmu tentang harta itu untuk menghasilkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia sama dengan Firaun. Tapi dia tenggelam di tanah. Itu juga karena sebab dosanya. Karena sebab maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tersebarnya dosa dan maksiat itu adalah perkara yang membinasakan. Walaupun bahkan ada orang soleh di tengah mereka. Walaupun bahkan ada orang soleh di tengah mereka. Tapi kalau dosa dan maksiat tersebar, maka ini sebab kebinasaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anuhliku wa fina sholihun?" Wahai Rasulullah, apa kami akan dibinasakan padahal di tengah kami ada orang-orang soleh, ada orang-orang baik? Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Na'am, idza kathurul khabath." Iya, kalau dosa sudah banyak merajalela. Kalau kemaksiatan nampak, maka itu akan menjadi sebab kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di kitab yang tadi barusan kami sebutkan. Beliau bilang, wa zulmatul laili minal a'mali al-khabithah. Gelapnya malam itu disebabkan oleh amalan-amalan buruk. Itu disebabkan oleh dosa dan maksiat. Bahkan sampai beliau berkata,
wa baka daun nahar. Dengan banyaknya dosa dan maksiat dilakukan, itu cahayanya siang itu menangis tentang apa yang dilakukan padanya. Ini di antara sebab pokok dan sebab terbesar yang mendatangkan kebinasaan, musibah dan malapetaka serta kehancuran bagi suatu negeri atau suatu daerah. Ditambah lagi kalau banyak kekafiran, banyak kemurtadan, banyak orang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa amlaytu lil ladzina kafaru tsumma aqadtuhum fa kaifa kana iqab." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah diolok-olok Rasul sebelummu wahai Muhammad. Maka saya, kata Allah, memberikan waktu untuk mereka. Itu untuk orang-orang kafir. Kemudian setelah itu saya siksa mereka. Saya binasakan mereka. Maka bagaimana iqab? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab turunnya kehancuran adalah karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau banyak orang yang berbuat zalim. Apakah zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula kalau zalim terhadap hak sesama manusia bahkan. Itu akan menjadi sebab sebuah daerah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu waja'alna limahlikihim mau'ida." Bahkan telah ditetapkan kebinasaannya. Itu lihatlah berbagai macam negeri kami binasakan mereka. Lamma dhalamu, tatkala mereka berbuat zalim. Dan kami jadikan untuk kebinasaan mereka itu suatu waktu yang telah ditentukan. Jadi tatkala banyak kezaliman yang muncul, maka itu tinggal menunggu kebinasaan. Kehancuran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat yang lain. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim layukhrijannakum min ardina. Ini ketika ada para nabi dan para rasul yang datang kepada mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, berkata orang-orang kafir terhadap rasul mereka, "Lanukhrijannakum min ardina." Kami akan mengusir kalian dari tempat kami. Ada orang mengajak mereka kepada kebaikan, malah mereka mengusir dari tempatnya. Aw lata'udunna fi millatina. Ini pilihannya.
kami akan usir kalian, atau kalian kembali ke milah kami, agama nenek moyang. Maka fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikannal dzalimun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'auha ilaihim rabbuhum, maka Rabb mereka itu, Rabb para rasul tadi itu, mewahyukan kepada mereka bahwasannya kami betul-betul akan membinasakan orang-orang yang zalim. Maka ini jelas kezaliman akan mendatangkan kehancuran. Bahkan itu dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah siksaan Rabb apabila dia menyiksa sebuah daerah, sebuah negeri dalam keadaan dia zalim. Sungguh siksaan Allah Subhanahu wa taala alimun, sangat menyakitkan, syadid, serta sangat dahsyat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, innallaha la yumli lidzalim hatta idza aqadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu untuk orang-orang yang berbuat zalim hingga ketika dia telah menyiksanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa luput darinya. Ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan pastinya kebinasaan kalau sebuah negeri, sebuah daerah penduduknya selalu berbuat zalim. Demikian pula kalau sebuah daerah atau negeri tersebut sombong dari al-haq, tidak mau menerima yang benar, tidak mau menerima Al-Quran. Demikian pula sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat contoh, kita kembali kepada Fir'aun. Karena umat sebelum kita itu adalah contoh untuk kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Quran, jangan sampai kita jatuh di dalamnya dan kita dibinasakan seperti orang-orang sebelum kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin faqalu anu'minu li basyarain mitlina wa qaumuhuma lana 'abidun fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami utus Nabi Musa dan saudaranya Harun dengan ayat-ayat kami dan hujah-hujah yang jelas kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Fastakbaru, maka mereka pun menyombongkan diri. Menyombongkan diri dari yang hak, dari Al-Quran dan Sunnah, itu bukan ciri orang baik. Itu ciri orang yang tidak baik.
orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat Firaun dan kaumnya. Ketika diutus kepada mereka Nabi Allah, Nabi Musa dan Nabi Harun, dua sekaligus. Kata Allah, fastakbaru wa kanu qauman alin. Mereka menyombongkan diri dan adalah mereka kaum yang merasa tinggi. Merasa tinggi. Mereka bilang, apakah kami akan beriman dan percaya kepada dua orang manusia, sementara kaum keduanya adalah sebagai budak kami. Dimaklumi, Bani Israel, keturunannya Yakub, yang sejarah awalnya mereka ke Mesir adalah dengan dipanggil oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Karena mereka hidup di Palestina, yaitu Yakub bersama anak keturunannya. Sejarahnya tentunya dimaklumi, sejarahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Akhirnya ada masa kering, susah hidup di daerah Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Belum dipanggil oleh Nabi Yusuf, mereka semuanya untuk tinggal di Mesir. Tapi setelah itu, jauh dari masanya, Bani Israel, yaitu keturunannya Nabi Yakub, dijadikan budak oleh Firaun. Laknatullah. Setelah kejahatan Firaun, yang sampai dia mengaku dirinya Tuhan, diutuslah Nabi Musa dan Nabi Harun dari Bani Israel. Makanya ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mendakwakan yang benar kepada Firaun, dia berkata, anu'minu li basyarain mitlina wa qaumuhuma lana abidun. Apakah kami akan beriman kepada dua orang yang sama dengan kami, dan kaum keduanya adalah budak-budak kami. Mereka merasa tinggi. Akhirnya fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Firaun dan para pengikutnya mendustakan Nabi Musa dan Nabi Harun. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, mereka datang membawa ayat-ayat kami dan sultanin mubin. Dalil-dalil yang jelas, tapi karena kesombongan, dia tidak percaya kepada dua nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Maka apa sebabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, fakanu minal muhlakin. Maka adalah mereka termasuk dari orang-orang yang dibinasakan. Tadi di awal kita sudah sebutkan dia dibinasakan di mana. Ini di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping dosa dan maksiat, syirik, zalim, menolak yang benar, merasa tinggi dan merasa sombong, itu juga akan menjadi sebab yang menghancurkan sebuah negeri. Kemudian demikian pula di antara yang disebutkan di dalam Al-Quran yang akan menjadi penghancur sebuah daerah, sebuah negeri adalah kalau mereka meninggalkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tersebar banyak kemaksiatan. Tersebar banyak dosa. Tersebar banyak kezaliman. Kalau kita tidak mengingatkan bahwa itu adalah zalim. Kalau kita tidak mengingatkan kalau itu adalah dosa dan maksiat.
Kalau kita tidak mengingatkan bahwa syirik adalah syirik, bid'ah adalah bid'ah, maka tunggu kehancuran. Walaupun di tengah kita ada orang soleh. Walaupun di tengah kita ada orang soleh. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai contoh masih dari Bani Israel, kaumnya Nabi Musa yang sudah jauh masanya juga dari Nabi Musa. Itu tentang sebuah desa yang tinggal di pinggir laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala uji mereka dengan dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Cuma sehari saja diuji untuk tidak mencari ikan. Tentunya Allah larang berburu di hari Sabtu dan diuji. Kalau hari Sabtu banyak ikan yang muncul. Bahkan disebutkan di dalam ayat, ikannya adalah sur'a. Sur'a itu muncul kepalanya di atas permukaan laut. Di hari Sabtu. Selain hari Sabtu, tidak ada. Tidak ada. Akhirnya mereka melakukan hilah, tipu daya. Dia pasang di hari Jumat, panennya di hari Ahad. Kan tidak hari Sabtu. Apa yang terjadi? Allah binasakan mereka. Di antara yang menariknya, di ayat ada yang memberikan peringatan kalau itu salah. Tapi yang lainnya bilang, enggak usah diingatkan. Pasti mereka akan dibinasakan oleh Allah. Karena mereka sudah yakin, sudah banyak dari Bani Israel yang dihancurkan karena sebab dosa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di beberapa ayat dalam surah Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, was'alhum, kalian umat Islam, tanyakanlah kepada orang Yahudi, anil qaryatil lati kanat, dan kejadian ini tidak pernah dilupakan oleh orang Yahudi sendiri. Karena mereka, karena dosa itu diubah menjadi monyet dan semuanya mati. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illah muhlikuhum au mu'adzibuhum adaban syadida. Qalu ma'diratan ila rabbikum. Wala'allahum yattaqun. Falamma nasu, ini ayat sebutkan setelahnya. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna annis-su wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'is bima kanu yafsukun. Falamma atau an manuhu anhum qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ini akhirnya. Ini adalah ujung dari mereka. Tanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka tentang penduduk desa yang tinggal di pinggir laut ketika mereka melampaui batas pada hari Sabtu. Tatkala datang ikan yang mereka ingin tangkap di hari Sabtu dalam keadaan banyak, sementara di hari selain Sabtu tidak datang. Itu kata Allah, kadzalika nabluhum, demikianlah kami uji mereka. Jadi itu adalah ujian. Apakah mereka mampu untuk bertahan atau tidak di atas ujian itu? Karena sebab kefasikan mereka. Itu pun diuji karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan.
Wa idh qalat ummatum minhum, dan ingat ketika sekelompok dari mereka berkata, kenapa kalian menasehati orang yang sudah pasti akan dibinasakan oleh Allah? Orang yang sudah pasti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang keras. Maka berkata orang-orang yang menasehati tadi, yang melarang dari kemungkaran, itu udzur kami di sisi Allah. Ini pentingnya juga, walaupun orang tidak mendengar nasihat, kita tetap ingatkan. Orang benci kalau kita bilang itu syirik, itu adalah bid'ah, itu adalah dosa, itu maksiat. Orang benci. Tapi sebagai udzur kita di hadapan Allah harus kita katakan. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, belum pergi berdakwah di orang Taif, belum dilempar sampai berdarah kepada kepala belum. Iya. Apakah dengan tidak diterimanya tersebut, belum tidak mengucapkan yang benar? Tetap belum ucapkan yang benar. Belum dakwakan la ilaha illallah di pasar-pasar, di perkumpulan kaum musyrikin Makkah, belum disakiti. Tapi tetap belum dakwakan. Kenapa? Inilah alasannya. Itu udzur kita di hadapan Allah nanti. Dan wala'allahum yattaqun, dan semoga mereka, agar supaya mereka dengan itu takut kepada Allah. Bisa saja di antara mereka ada yang hatinya masih baik sehingga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru bih, tatkala mereka lupa apa yang mereka telah diingatkan tentangnya. Bahayanya dosa dan maksiat, bahayanya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan tadi. Ini keutamaan bagi orang yang selalu mengatakan yang benar, walaupun orang di sekitarnya adalah orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat serta pelanggaran. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan tadi. Dan kami siksa orang-orang yang zalim dengan siksaan yang keras. Bima kanu yafsukun, dengan sebab kemaksiatan mereka. Falamma atau, tatkala mereka sudah keterlaluan, sudah betul-betul melampaui batas, melanggar manuhu, apa yang dilarang. Tadi kan dilarang berburu di hari Sabtu. Tapi mereka melampaui batas. Tetap berburu. Dan mereka melakukan hila, bahkan tipu daya. Seperti yang Ana sebutkan tadi, itu disebutkan di ayat yang lain. Maka apa yang terjadi? Qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Disebutkan oleh para ulama, dari mereka tidak ada yang hidup seorang pun setelah itu. Jangan sampai ada mengatakan manusia itu dari monyet. Itu betul kalau dari orang Yahudi. Kalau kita Muslim, enggak. Kita dari Adam. Bidang sejarahnya tidak benar. Karena yang menjadi monyet tadi sudah mati semuanya setelah dijadikan monyet. Setelah dijadikan monyet. Karena itu adalah bentuk siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hidup lagi setelahnya. Tidak hidup lagi setelahnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu sebab kebinasaan. Itu adalah sebab kebinasaan. Ini di surat Al-A'raf. Demikian pula bisa kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir. Belum menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
satu perumpamaan. Orang yang melarang dari kemungkaran dan orang yang tidak melarang dari kemungkaran. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Matsalul qa'im ala hududillah wal waqi' fi." Perumpamaan orang yang tetap tegak di atas batasan-batasan Allah dan orang yang jatuh di dalam larangan. Tidak saling mengingatkan di atas dosa dan maksiat. Kama tali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalah. Fakana alladziina fi asfaliha idza staqau minal ma'i marru ala man fawqahum. Faqalu law anna kharaqna nasibina kharqan wa lam nu'di man fawqana. Kata Nabi, fa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in aqadu ala aidihim najau wa najau jami'an. Jadi perumpamaan kata Nabi SAW seperti sekelompok orang yang naik di atas kapal. Kapal ini ada 2 tingkat. Kata Nabi SAW. Maka untuk duduk di atas, yang di tingkat yang paling atas, dan siapa yang di bawah, mereka melakukan undian. Melakukan undian. Akhirnya terbagi. Yang mana kata Nabi SAW, airnya itu di lantai atas. Airnya di lantai atas. Keluarnya. Tapi sumber airnya di lantai bawah. Jadi dari lantai atas, tapi diambilnya di lantai dari lantai bawah keluarnya adanya, tapi diambilnya di lantai atas. Kata orang yang di lantai bawah, kalau kita bocor saja ini dari bawah, supaya kita tidak mengganggu yang di atas. Supaya tidak mengganggu yang di atas. Kalau kita naikkan harus lewati. Iya. Kata Nabi SAW, kalau pemikiran itu niatnya baik, tapi ini tidak sesuai dengan aturan. Kalau itu dibiarkan pemikiran itu apa yang mereka inginkan, maka mereka akan binasa semuanya. Karena ini diatur airnya keluar ke atas, itu supaya kapalnya tidak tenggelam dengan air tersebut. Maka Nabi SAW kalau dibiarkan apa yang mereka katakan itu, tidak dilarang, tidak diingkari, maka mereka akan binasa semuanya. Tapi kalau langsung diingkari dengan tangan, maka mereka akan selamat semuanya. Selamat yang di atas, selamat pula yang di bawah. Ini perumpamaan. Orang yang melarang dari kemungkaran dan orang yang membiarkan kemungkaran. Ini contoh dari Nabi SAW. Ia memberikan gambaran untuk kita supaya kita terbuka pikiran kita bahwa adanya kemungkaran itu tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh kita bilang, wah biar saja, kan bukan saya yang jatuh. Bukan saya yang melakukannya. Kalau dia berdosa, ya dia juga yang dapatkan siksaan. Bukan, seorang mukmin tidak seperti itu. Karena kalau banyak kemungkaran, kita tidak melarang dari kemungkaran itu, kita juga yang kena. Kita juga akan diminasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula, ini sebab terakhir. Kemudian kita tanya jawab. Di antara sebab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sebab yang disebutkan di dalam Al-Quran, sebab kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita kafir nikmat, ingkar
nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentunya sadari bersama, kita hidup di dalam dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya nikmat Allah. Tidak pernah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun yang kalian rasakan berupa kebaikan, nikmat, maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita rasakan berupa nikmat, berupa kebaikan, itu semua pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita hingga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kemudian di ayat yang lain dikatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Nikmat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita percuma. Cuman ada kewajiban kita sebagai hamba. Kita harus mensyukurinya. Kita ucapkan dengan lisan kita pujian kepada Allah. Kita gunakan nikmat itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita kafir nikmat? Kita dapat nikmat yang dipuji bukan Allah. Malah orang yang memberikan kepada kita nikmat. Seharusnya alhamdulillah. Seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW kalau dapat kebaikan, maka beliau akan berkata, "Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab nikmatnya sempurna banyak kebaikan. Jadi tidak memuji yang lain ketika dapat nikmat. Maka ketika ada orang memuji yang lain, itu sebab nikmat itu akan hilang dari kita, dan sekaligus itu adalah bentuk siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa kalian, tidak akan membinasakan kalian selama kalian bersyukur lagi beriman. Selama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, "Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalilan wa kunna nahnul warithin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak suatu negeri yang luas kehidupannya, banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada mereka, tapi setelah itulah tempat tinggal mereka tidak ditinggali lagi. Artinya penduduknya sudah hancur. Penduduknya sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dibinasakan. Karena mereka dapat nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, "Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, membuat perumpamaan.
suatu negeri yang tadinya hidup aman, tenang. Datang kepada mereka rezeki yang melimpah dari segala penjuru. Turun dari langit hujan, keluar dari bumi mata air. Datang rezeki mereka dari berbagai macam tempat. Tapi setelah itu kata Allah, akafarat bi an'umillah. Mereka ingkar terhadap nikmat Allah. Allah memberikan kepadanya kebaikan, tapi mereka ingkar terhadap kebaikan itu. Maka apa yang terjadi? Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Maka Allah Subhanahu wa taala memakaikan kepada mereka, menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan, rasa takut, dari tenang menjadi takut, dari aman menjadi takut. Ini siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan oleh apa? Bima kanu yasnaun, disebabkan oleh apa yang mereka lakukan. Datang nikmat Allah, tapi mereka tidak mensyukuri. Ini beberapa sebab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang mana kalau kita jatuh di dalamnya, kita akan menjadi orang yang merugi dan binasa. Maka siapa yang ingin selamat, maka dia akan menjauhi sebab-sebab tersebut. Dari syirik, dia ganti dengan tauhid. Dari dosa dan maksiat, dia ganti dengan ketaatan. Dari kekafiran, dia ganti dengan keimanan. Dari kezaliman, dia ganti dengan keadilan. Dari kafir nikmat, dia ganti dengan syukur nikmat. Maka ini dijamin akan hidup aman, bahagia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dengan tidak syirik, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah janjikan di dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu, kata Allah. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, kesyirikan, maka bagi mereka keamanan. Aman di dunia, aman di alam kubur, dan kita akan aman di akhirat. Kita akan aman di akhirat. Dengan mengganti dosa menjadi ketaatan, maka kita akan diberikan kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Itu syaratnya. Siapa yang beramal amalan soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki ataupun perempuan, ikhwan ataupun akhwat, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ganti maksiat dengan ketaatan, maka Allah jamin dengan dua jaminan, dunia dan akhirat. Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini kalau kita ganti dosa dan maksiat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita ganti kekafiran dengan keimanan, kita akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Fabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihimul anhar. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengganti keimanan, mengganti kekafirannya dengan keimanan langsung, serta beramal soleh setelah itu.
dengan surga yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Orang-orang yang mengganti kafir nikmat dengan kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, kalau kalian mensyukur nikmatku, kata Allah, maka saya akan menambahkan nikmat itu atas kalian. Lawan dari kebinasaan. Kalau kita mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita akan diberikan kebahagiaan dengan ditambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagai balasan dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa sebab kebinasaan serta apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat dari kebinasaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi sebab-sebab yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi yang kita sebutkan tadi itu adalah pokok-pokok. Itu adalah usul asyar al-muhlikah. Itu adalah pokok-pokok keburukan yang membinasakan. Ya, masih banyak yang kita tidak sebutkan. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang saya sebutkan di awal. Kami hanya sebutkan syirik. Yaitu ketika Nabi SAW katakan, ijtanibu as-saba al-mubiqat. Jauhi 7 yang membinasakan. Di antara yang disebut oleh Nabi yang kita sudah sebutkan adalah syirik. Di antara juga yang disebut oleh Nabi SAW adalah sihir. Di antara yang disebut oleh Nabi SAW adalah membunuh jiwa yang diharamkan. Di antara yang disebut oleh Nabi SAW adalah memakan riba. Di antara yang disebut oleh Nabi SAW adalah menuduh perempuan baik-baik berzina. Di antara yang disebut oleh Nabi SAW juga adalah berpaling, lari dari medan perang. Jadi banyak sebab kebinasaan. Cuman kita sebutkan sebagiannya itu sebagai usul, sebagai pokok dari yang menghancurkan. Yang banyak contohnya yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Oleh umat-umat sebelum kita. Kita umat Islam tentunya kita bisa selamat kalau kita menyelamatkan diri dari hal-hal yang orang sebelum kita jatuh di dalamnya. Di dalam hal-hal yang menyebabkan kita jatuh dalam kebinasaan. Terakhir, kita tutup dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Karena hadits ini dipasangkan oleh Nabi SAW. Sebab kebinasaan dan sebab kita selamat. Kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, salatun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan. Ini yang belum kita sebutkan tadi. Syuhun muta' wa hawan mutba' wa ijabul mar'i binafsih. Minal khuyala. 3. Kata Nabi 3 yang membinasakan. Kekikiran yang ditaati. Ya, semua kita kikir. Itu sudah sifat dasar. Tidak suka memberi, tapi pengen diberi. Itu siapapun. Tapi ini sifat tidak boleh kita taati. Kapan kita taati? Itu sebab yang akan membinasakan kita. Kekikiran yang ditaati. Ini yang pertama. Yang kedua, wahawan mutba'.
hawa nafsu yang selalu diikuti. Kita semua punya keinginan, punya hawa nafsu. Tapi hawa nafsu ini kita harus takar dengan syar'i. Kita harus takar ukur dengan syariat. Tidak semua yang kita inginkan harus kita lakukan. Tapi kita harus takar, ini boleh nggak atau tidak. Ini yang kedua harus dihindari dari yang membinasakan. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi minal khuyala. Dan seorang merasa takjub terhadap dirinya. Ini perkara yang membinasakan. Kita sebagai penuntut ilmu, anggaplah kita di sini, di tempat ini sebagai tahfidz Quran misalnya. Jangan takjub terhadap kuatnya hafalannya. Yang lain hafal tidak seperti kita. Jangan, itu akan membinasakan kita sendiri. Demikian pula ikhwan di luar. Jangan takjub terhadap apapun yang kita punya. Merasa sombong dengan yang kita punya. Itu akan membinasakan kita. Itu akan membinasakan kita. Bahkan Nabi bilang itu minal khuyala, itu dari membanggakan diri. Masuk dalam kesombongan. Setelah itu Nabi SAW menyebutkan wasalatun munjiat. Ada 3 yang akan menyelamatkan kita. Al-adlu fir ridha wal ghadab. Ini susah, tapi kalau kita mau selamat harus kita lakukan. Kita tetap selalu berbuat adil ketika kita senang ataupun tidak suka. Kalau senang, mudah untuk adil. Cuman ketika tidak senang, ini susah. Tapi itu adalah perkara yang menyelamatkan. Kita mampu untuk adil saat kita senang ataupun kita tidak senang. Saat kita suka ataupun tidak suka. Tetap kita berbuat adil. Ini penyelamat yang akan menyelamatkan kita. Wal qasdu fil ghina wal faqah. Tetap sederhana ketika kaya dan ketika miskin. Jangan sampai kaya kita sombong, miskin kita malah tidak pernah melakukan ketaatan. Atau malah sebaliknya. Miskin malah sombong. Enggak. Seorang termasuk yang menyelamatkan adalah tetap sifat pertengahan. Ketika kaya dan ketika miskin. Ketika susah dan ketika senang. Ini yang ketiga yang akan menyelamatkan kita. Yang kedua. Yang ketiga. Makhafatallah fis sirr wal alaniyah. Selalu takut kepada Allah di saat kita sendiri dan di saat kita berada di hadapan orang banyak. Kita soleh di saat kita sendiri, juga kita soleh di saat orang banyak. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Ini beberapa hal yang kita bisa sebutkan di sesi pertama ini. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi pengingat untuk kita dalam kehidupan dunia ini dan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dalam kehidupan dunia, alam barzah dan akhirat. Kita masuk di tanya jawab. Boleh teman-teman ikhwan, demikian pula akhwat. Kalau di ikhwan boleh bertanya langsung. Untuk sesi tanya jawabnya, pertanyaannya dibacakan atau nanti Ustaz sendiri yang baca? Iya, yang hadir boleh bertanya langsung. Ikhwan boleh juga pakai kertas, demikian pula akhwat silakan boleh bertanya lewat kertas. Insyaallah taala kita akan jawab yang mampu kita jawab. Ini ada pertanyaan antara rezeki dan menuntut ilmu. Bagaimana
cara agar keduanya tidak berkontradiksi, Ustaz. Iya. Memangnya menuntut ilmu dan rezeki itu ada kontradiksinya? Tidak ada. Menuntut ilmu itu sebab datangnya rezeki. Kan kita katakan bertentangan itu kan kalau sesuatu dilakukan, yang lainnya ditinggalkan. Ini kan menuntut ilmu itu, antum ke masjid, datang belajar, itu sebab antum diberi rezeki. Sebab antum diberi rezeki. Pernah di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang, dia punya saudara. Dia punya saudara. Satunya datang belajar, satunya kerja. Satunya kerja. Ini yang bekerja mengeluhkan saudaranya karena selalu datang belajar. Karena selalu datang belajar, tidak bekerja. Mengeluhkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawaban Nabi? La'allaka turzaku bih. Kamu diberi rezeki itu karena sebab dia. Jadi itu tadi yang bekerja, mudah rezekinya karena sebab ada saudaranya yang belajar. Iya kan? Orang tua dilancarkan rezekinya kan ada anaknya yang belajar. Demikian pula kalau ada saudara bersaudara. Saudaranya yang satu bekerja, saudaranya yang lain belajar. Maka dia akan dimudahkan karena sebab saudaranya. Jadi belajar itu adalah sebab mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan dalam hal tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu jika mengetahui di sekitar kita terjadi kesyirikan yang dilakukan terhadap orang awam yang belum mengetahui apa yang dikerjakannya ialah syirik? Ya, sikap kita adalah sebagai penuntut ilmu menasihatkannya, sampaikan kepadanya ilmu. Sampaikan kepadanya ilmu. Itu kalau orang awam. Kita melihat ada orang awam jatuh dalam kesyirikan, dia tidak tahu ilmunya kalau itu syirik. Maka tugas kita lah penuntut ilmu yang menjelaskan kalau itu adalah syirik. Kalau itu adalah syirik. Itu tugas kita. Menjelaskan kepada orang awam. Kepada orang awam. Itu sikap yang terbaik. Itu sikap yang terbaik. Dan itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap mereka. Serta nasihat kita kepada mereka. Karena Nabi SAW bersabda, ad-din an-nasihah. Dalam hadits Tamim ad-Dari rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Itu wallahu alam. Bagaimana sikap kita atau cara mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah? Caranya sama dengan yang lain yang diukur di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ya hendaklah diingkari dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, falyughayyirhu bilisani. Kalau tidak mampu maka dia ubah dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu maka fa biqalbi, hendaklah diingkari dengan hatinya. Kita melihat kemungkaran dari pemerintah, dari siapa saja. Kalau mampu dengan tangan, kita cegah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, ucapan. Kalau tidak mampu dengan hati. Tentunya untuk tangan dan lisan, itu ada aturannya kalau terkait dengan pemerintah. Yaitu kita pergi ke sana, ambil tangannya dan kita kasih tahu. Bukan di mimbar-mimbar atau di meja pengajian. Bukan. Atau bukan di jalan-jalan. Bukan.
Cara mengingkarinya kalau pemerintah adalah dengan lisan dan tangan, maksudnya kita pergi ke orangnya, ambil tangannya dan nasihati. Kalau tidak bisa seperti itu, maka cukup kita ingkari dengan hati dan itu sudah dianggap cukup, kita sudah telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, mohon nasihatnya untuk kami agar semangat mempelajari bahasa Arab. Baik yang baru ngaji, apalagi yang sudah puluhan tahun ngaji, Pak. Sudah puluhan tahun ya. Baik. Iya. Nasihatnya, ketahuilah bahwa ilmu bahasa Arab itu masuk dalam ilmu agama. Tidak terpisah. Kata salaf, ta'allamul arabiyata fa'innahu min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab. Sungguh bahasa Arab itu masuk dalam agama kalian. Bahasa Arab, mempelajarinya adalah masuk dalam mempelajari agama. Keutamaannya sama dengan kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Karena ini adalah alat untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dia ilmu wasilah, pahalanya sama dengan maksud. Pahalanya sama dengan maksud. Jadi jangan disepelekan. Dia adalah bagian dari ilmu agama. Bagian dari ilmu agama. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Nabi SAW juga berbahasa Arab. Para salaf, para sahabat juga berbahasa Arab. Bagaimana kita mengakui diri kita adalah pengikut Al-Quran, pengikut sunnah, pengikut salaf, sementara tidak paham bahasa Quran, tidak paham bahasa sunnah, tidak paham bahasanya salaf. Tidak paham bahasanya salaf. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau katakan sepantasnya bagi orang yang mampu untuk mempelajari bahasa Arab untuk mempelajarinya. Sepantasnya, tidak pantas untuk ditinggalkan. Tidak pantas untuk ditinggalkan, wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan, apa Ustaz, adakah peluang diampuni jika pernah melakukan kesyirikan? Karena kadang masih kepikiran bahayanya kesyirikan. Peluang tidak akan pernah tertutup. Iya, apakah dosa syirik ataupun selain syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan pernah mereka putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, semuanya. Syirik ataupun bukan syirik. Dan at-taib minad dambi kaman la dambalah. Kata Nabi SAW, orang yang bertobat dari satu dosa, apapun itu dosanya, maka seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Maka itu seperti orang yang tidak punya dosa lagi, wallahu alam. Kemudian berikutnya, berikan nasihatnya Ustaz, pentingnya keikhlasan dalam kejujuran kepada Allah, dalam semua aspek kehidupan, terutama mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dalam kehidupan secara umum, tentunya, alhamdulillah, iya, kita sangat dianjurkan untuk selalu ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin ayatnya kita sudah hafal semua dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka para nabi itu diperintah kecuali untuk beribadah, mengikhlaskan untuk Allah agama ini seluruhnya. Demikian pula kita para pengikut para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan
untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Allah katakan seperti itu. Ini lebih umum lagi daripada yang tadi. Kalau tadi ada penyebutan ibadah. Ada penyebutan ibadah. Ini lebih umum. Katakanlah, sungguh solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku. Hidup dan mati, kehidupan ini. Lillahi rabbil alamin. Hanya milik Allah, Rabb alam semesta. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Ini menuntut kita untuk ikhlas. Dalam sholat, berkurban, hidup dan mati kita. Ini secara umum. Demikian pula terutama yang disebut oleh penanya di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang ini. Apalagi yang ini. Karena belajar agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Bahkan dikatakan oleh sebagian salaf, ma ubidallah mithlul ilm. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidaklah diibadahi yang semisal ilmu. Iya, seorang sholat malam, menjaga sholat rawatib, itu kalau dibandingkan dengan ilmu tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Karena dengan belajar ilmu, kita mengangkat kebodohan dalam diri kita dan bisa mengangkat kebodohan dari orang lain setelahnya. Kalau sholat sunnah, hanya kita yang dapat. Orang tidak dapat. Oleh karena itu, banyak dari ulama salaf menegaskan bahwa sholat sunnah itu kalau dibandingkan dengan belajar, itu adalah tidak ada bandingannya. Karena kebutuhan kita kepada ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kita makan, kita minum dalam sehari berapa? Kan begitu. Kalau nasi, anggaplah kita orang Indonesia 3 kali makan nasi. Ditambah kue-kuenya berapa? Kan sedikit. Tidak ada orang satu hari itu mengunyah terus. Tidak ada orang seperti itu. Kalau seperti itu, ini seperti sapi. Biar tidur mengunyah. Iya, manusia tidak ada. Karena kenapa kebutuhan terhadap makanan tidak selamanya. Itu kata Imam Ahmad. Sementara kebutuhan kita terhadap ilmu, itu ada di anfasina, sesuai dengan nafas kita. Kita bernafas itu butuh ilmu. Oleh karena itu, kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada seorang tabi'in yang bernama Kumail, "Ya Kumail, alaika bil ilmi fa innal ilma yahrusuka." Wahai Kumail, wajib bagimu untuk selalu belajar ilmu, karena ilmu itu akan menjagamu. Ilmu itu akan menjagamu. Beda dengan harta. Beda dengan harta. Kalau kita cari harta, bagaimanapun banyaknya, pasti kita yang menjaganya. Kita beli motor, kita menjaga. Nggak bisa tidur kalau motornya belum masuk. Beli mobil, antum kira bisa tenang? Enggak. Khawatirnya lebih tinggi lagi. Bunyi klaksonnya sedikit, terbangun dari tempat tidur. Iya, jangan-jangan. Nah, itu. Karena harta kita menjaganya. Sementara ilmu yang akan menjaga kita. Ilmu yang akan menjaga kita. Itu nasihatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ini ada pertanyaan. Bagaimana hukum mengikuti pemilu haram? Hukum mengikuti pemilu haram. Tidak ada hukum lain kecuali haram. Baik, berikutnya lagi.
Apakah termasuk kufur nikmat ketika kita yang gagal dalam pernikahan atau rumah tangga untuk menolak menikah lagi atau tidak berkeinginan untuk menikah lagi karena trauma? Ya, bukan hal tersebut bukan termasuk kufur nikmat kalau kita belum dapat. Cuman seharusnya kita tidak menolak. Surah Mukmin itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah orang-orang yang beriman itu wali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Ditafsirkan oleh para ulama tafsir, kata mereka tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan datang dan tidak ada rasa sedih terhadap apa yang telah berlalu. Yang lalu sudah lewat. Sekarang kita lakukan kehidupan kita yang sekarang, ya, tempuh kehidupan kita, tempuh kesempatan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan apa yang telah lewat. Belum tentu kita gagal sebelumnya, kita gagal juga berikutnya. Belum tentu. Itu takdir Allah, rahasia Allah. Tidak ada yang mengetahuinya. Kita hanya bisa menempuh sebab, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, wallahu a'lam. Bagaimana cara menasihati orang tua yang belum mengenal sunnah Ustadz? Ya, kita nasihati hal yang bermanfaat dulu untuknya. Kalau kita pandang itu bermanfaat. Dan kalau dinasihati tidak berguna juga, doakan hidayah terus untuknya. Doakan saja hidayah terus untuknya. Itu wallahu a'lam. Bismillah. Ini ada pertanyaan, mohon nasihatnya Ustaz. Apakah yang harus dilakukan saat menuntut ilmu, sedangkan ada juga keinginan untuk menikah, tapi khawatir setelah menikah jauh dari menuntut ilmu? Ya, belajar saja dulu. Kalau ada yang seperti itu, maka kata Nabi SAW, "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Lakukan apa yang antum bisa sekarang, adapun yang antum khawatirkan itu, tinggalkan saja dulu. Iya, tidak lari gunung dikejar. Iya, artinya kalau ada akwat incaran, itu tidak lari. Tidak lari, pasti antum akan dapat. Iya, belajar saja dulu, insya Allah gampang itu menikah. Gampang itu menikah. Sini ada lagi pertanyaan, apa solusinya bagi penuntut ilmu yang susah menghafal Quran? Iya. Yang susah menghafal Quran. Iya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, susah menghafal itu kan biasanya kita baca, kita hafal, kita cepat lupa. Karena sebenarnya hafal itu mudah. Tapi mengingat kembali yang dihafal itu yang susah. Yang susah. Semua orang sama-sama. Saya, Saartil, santri, ikhwan sekalian, semua keluar dari perut ibu, tidak tahu apa-apa semuanya. Iya enggak? Siapa yang keluar dari perut ibunya langsung hafal Quran? Ada enggak? Kan tidak ada. Kita sama Imam Al-Bukhari sama. Keluar dari perut ibu kita tidak ada yang tahu apa-apa. Artinya sama-sama kita kalau mau menghafal sama-sama kuat. Sama-sama punya, sama-sama bisa. Hanya saja sebagian kita ada yang cepat hafal, cepat juga lupa. Ada juga yang cepat hafalnya tapi lambat juga lupa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya, ma dawa'un nisyan? Apa itu obatnya supaya tidak lupa yang dihafal? Kan hafalnya insya Allah mudah. Yang susah itu mengingatnya, menghadirkannya. Saat store itu sudah hilang.
kertasnya jadi kosong yang mau dibaca. Ya, Imam Bukhari ditanya, apa itu obatnya supaya tidak lupa, supaya hafalan kuat? Beliau jawab dengan jawaban Masya Allah. Beliau bilang, kathratun nadhar fil kutub. Sering lihat di yang dibaca. Yang mau dihafal. Iya, sering lihat. Baca, lihat. Dibaca dengan dilihat dulu. Kapan kita sering membaca dan melihatnya, kita akan menghafalnya. Iya. Mungkin antum bisa lihat di Bulukumba ini, kalau kita di Makassar agak sulit melihat hal yang seperti itu. Di Bulukumba ini bisa mungkin antum lihat. Antum lihat di gunung, kadang ada bekas jalan. Kenapa bisa berbekas? Itu dia, sering dilewati. Itu gunung keras, tidak sekeras hati kita. Kita bisa pahami? Itu gunung kita injak, setiap hari kita lewat di jalan itu. Itu pasti berbekas, tidak ada rumputnya. Kenapa itu? Itu jawabannya, karena sering dilewati. Nah, begitu juga yang itu hafalan. Kapan sering kita lihat, sering kita baca, sering kita ini, pasti susah keluarnya. Susah juga lupanya, insyaallah ta'ala. Bagaimana hukumnya menjual sesuatu barang dengan menambahkan embel-embel di belakangnya? Contoh, dijual HP karena butuh uang untuk beli kitab. Iya. Ini kalau fenomena sekarang ini jadi minta-minta. Kenapa? Karena buktinya sebenarnya dia tidak mau jual kitab. Tapi dia mau orang kasihan kepadanya. Wah, kasihan kodong. Dia butuh sekali uang. Akhirnya, Jami jual kitabmu dek. Ini uang, beli saja kitabmu. Ini sekarang penyakitnya penuntut ilmu. Susah sedikit, status. Susah sedikit, dia tidak mau jual kitab, dia tidak mau jual HP, tapi status supaya orang muslimin kasih. Kasihan, ini minta zaman modern sekarang ini. Iya, yang seperti itu jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Iya, Imam Al-Bukhari, Masya Allah, saya pernah baca biografinya. Iya, Imam Al-Bukhari. Beliau di umur yang masih muda pergi belajar, pergi umroh, setelah itu tidak pernah pulang. Beliau berkeliling lebih dari 1000 guru. Pernah di satu guru, teman-temannya tidak jumpai, tidak ada. Beberapa hari. Akhirnya teman-temannya pergi putuskan untuk menjenguknya di rumahnya. Menjenguknya di rumahnya. Ternyata dia jumpai Imam Bukhari telanjang. Maksudnya sudah tidak punya pakaian. Kenapa bisa? Dia sudah habiskan. Dia jual, teman-temannya tidak tahu. Tidak pernah dia status. Nih ya, habis nih, adakah? Tidak ada begitu. Tidak ada. Jadi belum, tidak ada yang tahu kalau dia jual bajunya. Dia jual pakaiannya sampai habis. Sampai tidak bisa lagi belajar. Setelah teman-temannya melihat memang keadaannya sudah darurat seperti itu, akhirnya mereka kawan-kawannya penuntut ilmu tadi, ya kumpulkan uang untuknya beberapa dirham dan dia belikan pakaiannya dan dia bisa belajar lagi. Ini contoh, ya yang mereka lakukan. Kita penuntut ilmu tidak boleh terbiasa dengan meminta-minta dengan apapun modelnya, halus ataupun terang-terangan jangan. Ya. Kita tidak boleh sebagai penuntut ilmu seperti itu, wallahu a'lam. Apa kiat yang ditempuh seorang hamba agar tidak terjatuh dalam dosa dan maksiat? Di antara kiat umum, kiat pokok adalah tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau jatuh dalam dosa, ikutkan dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutkan kejahatan itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Yang akan menghapusnya. Kalau kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, insya Allah kita akan mampu untuk meninggalkan dosa dan maksiat.
ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, apa hukumnya makan makanan perayaan tahun baru? Ya, haram dimakan. Haram dimakan. Ya. Dalilnya adalah athar dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, belum pernah dikasih hadiah makanan dan belum makan. Belum makan. Ternyata setelah itu baru dikasih tahu itu hasil dari jahiliyah. Ya, maka belum memasukkan tangan jarinya ke tenggorokannya dan memuntahkan. Ini dipakai oleh para ulama bahwa memakan dari hasil perayaan tahun baru, bid'ah, semuanya itu haram dimakan. Semuanya haram dimakan, wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dari akhwat kayaknya. Dia bilang, apa dalil yang menyebutkan tentang wajibnya memakai cadar bagi perempuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Mohon nasihatnya bagaimana cara yang hikmah supaya saudari mau memakai cadar. Iya. Dalil di dalam Al-Quran demikian pula Sunnah tentang wajibnya bercadar itu tentunya sangat banyak sekali. Di antaranya bisa kita baca dalil yang paling pokok dalam masalah cadar, dalam masalah wajibnya berhijab dengan hijab syar'i adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudrina alaihinna min jalabibihinna dzalika adana ayyurabna fala yu'dain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan para wanita mukminat, istrinya atau anaknya dari orang-orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka. Demikian itu supaya mereka lebih dikenal dan tidak diganggu. Kata para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, belum ketika menyebutkan ayat ini, kata beliau, amarallahu jami'an nisa'il mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh perempuan dari orang-orang yang beriman bi'idna'i jalabibihinna, untuk mengulurkan jilbab mereka, ala mahasinihinna, atas perhiasan keindahan-keindahan tubuh mereka, minasyur wal wajah wa ghairi dzalik. Dia menutup rambutnya, dia menutup wajahnya dan selainnya dari tubuhnya. Ini dalil dari Al-Qur'an dan banyak lagi dalil dari Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari sunnah terkait dengan wajibnya bercadar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu aurah. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Tidak ada dibilang apanya. Semuanya dari atas sampai ke bawah, dari ujung rambut sampai ujung kakinya aurat. Apabila dia keluar, maka akan dihiasi oleh syaitan. Akan dihiasi oleh syaitan. Dan wajibnya itu dalil satu saja saya sebutkan, banyak lagi dalil yang lain. Dengan banyaknya dalil dalam hal ini, maka para ulama menukil kesepakatan akan wajibnya berhijab dengan hijab syar'i, menutup wajah, kemudian juga tangan. Dinukil oleh Al-Imam Ibnu Mundhir rahimahullahu taala, beliau hidup
dan belum meninggal tahun 318 Hijriah. Menukil kesepakatan akan wajibnya bercadar. Ibnul Mundhir, beliau adalah ulama dari ulama Syafi'iyah. Menukil akan wajibnya bercadar. Demikian pula dinukil oleh Ibn Abdul Bar, beliau ulama Malikiyah. Beliau wafat tahun 463 Hijriah. Ibn Abdul Bar menukil kesepakatan akan wajibnya berhijab dengan hijab syar'i, bercadar. Demikian pula dinukil oleh Ibnu Qudamah, beliau ulama Hambaliyah. Beliau wafat tahun 500 Ibnu Qudamah beliau wafat tahun 620 Hijriah. Menukil kesepakatan. Demikian pula ya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, apalagi banyak penukilan mereka. Ini ulama-ulama terdahulu. Kalau Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau wafat tahun 728 Hijriah. Ibnu Qayyim muridnya beliau adalah wafat tahun 752 Hijriah. Semuanya menukil kesepakatan akan wajibnya bercadar, berhijab dengan hijab syar'i. Adapun cara menasehati saudari kita yang belum melakukannya, maka kita bisa sampaikan Quran dan Sunnah. Dan insya Allah Quran dan Sunnah itu adalah cocok bagi siapa saja, dan itu adalah kalamullah. Demikian pula Sunnah Nabi SAW cocok bagi siapa saja. Tentunya kita sampaikan dengan lembut tanpa memaksanya. Kita cuma sampaikan saja, masalah dia melakukan atau tidak, maka itu adalah hidayah nanti dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, bagaimana memulai menasihati orang tua yang sering melakukan kesyirikan yang turun-temurun dilakukan keluarga kami. Karena terkadang sangat susah ngomong, bicara, melarang di hadapan mereka. Enggak usah ngomong, praktekkan saja. Karena berdakwah itu tidak harus diucapkan dengan mulut. Dia bisa dengan perbuatan. Orang kadang akan paham, kalau kita tidak lakukan, oh berarti tidak boleh. Karena kadang kita yang belajar, itu menjadi ukuran untuk orang yang tidak belajar. Kalau kita ngomong, kadang mereka merasa tidak cocok, kadang malu untuk menerimanya. Tapi kalau kita lakukan dengan lisanul hal, dengan keadaan, itu kadang mereka akan mengerti juga. Jadi kalau tidak bisa dengan ucapan, maka lakukan dengan anggota badan. Karena cara berdakwah itu ada dua. Bisa dengan lisanul maqal, ucapan, bisa dengan lisanul hal, gerakan, perbuatan kita. Perbuatan kita. Kadang sebagian orang kalau kita katakan itu adalah bid'ah, tidak boleh, susah terima. Tapi kalau kita tidak lakukan, kita sendiri tidak lakukan itu bid'ah. Kalau kita dikasih dari acara bid'ah, kita bilang, saya tidak makan kalau acara seperti itu. Dia akan merasa, oh berarti kayaknya tidak boleh karena Pak Jenggot tidak lakukan. Nah, begitu kan sebagian orang begitu. Itu lebih masuk. Itu lebih masuk, wallahu alam. Apa itu yayasan Ihaturat? Kalau ini nggak usah kita tanya, karena sudah mati. Yang mati itu nggak usah diungkit-ungkit. Baik. Oh sedikit lagi, satu lagi ya. Nanti, Mas, kapan maghrib? Baik, sisa? Baik, kita paskan jam 6 ya. Gimana? Supaya ada persiapan wudhu. Ya kan? Baik. 6 berapa maghrib? 6:14. Baik. Kita lihat beberapa lagi sini pertanyaan. Karena kalau diikuti ini tidak selesai sampai Isya. Baik. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan. Bagaimana toleransi sesama muslim yang berbeda pendapat tentang sunnah? Kalau sesama muslim bukan toleransi namanya. Saya bilang toleransi kalau sesama muslim. Iya. Kalau ada yang berbeda pendapat tentang sunnah,
dan kalau jelas dalilnya sahih bukan dhaif, kita biarkan saja dia berpendapat seperti itu. Iya. Kalau kita bisa sampaikan yang kuat menurut kita tidak apa-apa. Kalau dia mau berubah, urusannya tidak apa-apa, kan dia ada pegangannya. Adapun kalau dia berpegang dengan sunnah tapi dhaif, itu toleransinya kita tetap menegurnya, kita tetap salam padanya karena masih muslim. Adapun pendapatnya kita tinggalkan. Kita tinggalkan dan kita ingatkan kalau itu adalah dhaif. Kita ingatkan kalau itu adalah dhaif. Itu kalau perbedaan pendapat yang mengandung hadis dhaif. Beda kalau satu hadis dipakai, satu ayat dipakai, cuma pemahamannya bercabang. Ada memahami ini, ada memahami seperti ini. Kalau pemahamannya berbeda karena buah dari hadis dhaif, ya, buah dari hadis yang tidak kuat, hadis yang menyelisihi hadis yang lebih kuat walaupun sahih, itu kita tidak ikuti. Ya, kita sampaikan bahwa kamu pegang itu hadis umum, kamu pegang itu hadis dhaif, kamu pegang itu adalah hadis mutlak. Boleh kita jelaskan. Boleh kita jelaskan. Kita sampaikan wallahu a'lam. Mana lagi tadi ada dua sebenarnya. Oh ini. Apa boleh poligami tanpa sepengetahuan istri? Wah, pertanyaan panas ya. Iya. Saya harus jawab apa? Iya. Poligami, kita berbicara jujur ya. Poligami, tidak dikasih tahu istri pun tidak ada masalah. Tapi, apinya ini yang masalah. Ini harus antum pertimbangkan. Tidak ada dalam syariat bahwa kalau antum mau poligami harus izin istri. Tidak ada ketentuan seperti itu. Tidak ada. Tapi apinya ini yang membuat antum tidak mau. Iya. Pertama dari sisi antumnya sendiri. Antum mau menikah itu untuk apa? Kan tujuan untuk orang menikah apa? Kan mau bahagia. Mau hidup tenang. Kalau antum sembunyi-sembunyi begitu, bisa nggak bahagia? HP tidak bisa disimpan lagi di samping. Kan orang mau nikah itu untuk apa begitu? Itu secara pribadinya antum. Ya selalu takut HP dicari sama istri. Jangan sampai pas dia pegang ada WA-nya mawar 2. Iya. Kan hidupnya menderita, tidak bahagia kalau seperti itu. Itu secara antum pribadi. Secara antum sebagai warga negara yang baik, ahli sunnah wal jamaah. Kalau antum tanpa izin istri, otomatis tidak ada surat nikah. Karena syarat untuk keluar surat nikah, harus ada hadir di pengadilan istri pertama dan calon kedua. Kalau antum tidak hadirkan, pasti tidak dapat surat nikah. Sekarang, kalau antum tidak dapat surat nikah, secara ahli sunnah antum tidak cocok. Tidak cocok. Ya kan? Kalau tidak izin istri, iya kan? Tidak dapat nanti. Tidak cocok. Yang kedua, kasihan nanti kalau anaknya dari istri kedua. Karena dia tidak tercatat di negara, akhirnya antum punya harta banyak, dia tidak ada warisan. Akhirnya antum dolim. Karena yang didapat warisan itu yang tercatat di nikah, di buku nikah, yang tercatat di pemerintah. Kan kasihan anaknya antum di istri kedua. Kasihan. Antum akhirnya dolim, kasihan. Pokoknya ini bahaya. Makanya tidak dianjurkan orang menikah sembunyi-sembunyi. Dan tidak dianjurkan. Ya baik secara sembunyi-sembunyi pribadi diri, ataupun sembunyi-sembunyi dari negara. Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kemudian satu lagi. Ini ada pertanyaan satu lagi terakhir ini. Apa hukum sujud tilawah? Sujud tilawah hukumnya sunnah. Sujud tilawah itu sujud karena baca ayat tilawah. Ayat tilawah. Karena kenapa kita bilang sunnah? Karena itu hanya dinukil dari perbuatan
Nabi kita Muhammad SAW. Dinukil dari perbuatan Nabi SAW. Tidak ada perintah dari Nabi kita Muhammad SAW untuk sujud tilawah. Untuk sujud tilawah. Nabi contohkan, beliau sujud 4 tempat di dalam Al-Quran. 4 tempat dari dalam Al-Quran. Itu adalah contoh dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk melakukan atau sunnahnya sujud tilawah. Ini alhamdulillah beberapa pertanyaan, dan karena ini sudah jam 6:02, bagus kita persiapan untuk maghrib. Baru nanti insya Allah setelah maghrib kita lanjutkan lagi pengajian dengan pembahasan yang sudah dimaklumi oleh ikhwan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.